ketika Baitul Maqdis dimenangkan oleh kaum muslimin, penguasa Baitul Maqdis ingin menyerahkan kunci kepada orang yang berhak menerimanya. Mereka mensyaratkan orang yang menerimanya sesuai dengan ciri-ciri yang ada di kitab mereka. Maka Abu Ubaidah mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima surat tersebut, kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabatnya di Madinah dan diputuskan Umar bin Khattab akan berangkat ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Berangkatlah Umar bin Khattab bersama pembantunya, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pembantunya, selama perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan itu, maka kita saling bergantian. Sesekali engkau yang naik unta dan saya berjalan kaki, dan sesekali aku yang naik unta dan engkau yang berjalan kaki. Maka pembantunya berkata, "Ya Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu. Anta Amirul Mukminin, engkau adalah mukmin kaum mukmin." Umar pun berkata, "Sudah, lakukan saja." Akhirnya berjalanlah Umar bin Khattab bersama pembantunya dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju Syam, Baitul Maqdis. Sesampainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Baitul Maqdis, maka beliau disambut para qadatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Yazid bin Muawiyah, ada Amr bin As, dan para pemimpin yang lainnya. Inilah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dan tentara di hadapannya adalah tentara kaum muslimin, tentaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai pakaian biasa, bahkan ada robekan, ada 14 robekan di pakaiannya. Ketika itu Abu Ubaidah menyarankan agar Umar mengganti pakaiannya, karena dia akan menemui raja yang memimpin Baitul Maqdis untuk menyerahkan kuncinya agar terlihat wibawa dengan pakaian kemegahan, pakaian kepemimpinan. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah, "Ya Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adzalana Allah." Wahai Abu Ubaidah, kita ini dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian. Kita ini dimuliakan dengan Islam, bukan dengan dandanan. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Biarkan aku seperti ini, kata Umar. Maka Umar bin Khattab pun kemudian berjalan diapit dengan para pemimpin kaum muslimin dan tentara kaum muslimin yang sangat kuat kala itu menuju Baitul Maqdis. Orang-orang kafir di Baitul Maqdis yang sebelumnya menguasai Baitul Maqdis, ketika mendengar akan datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka keluarlah para wanita, keluarlah anak-anak, keluarlah warga Baitul Maqdis, dan mereka penasaran seperti apa Amirul Mukminin,
seperti apa Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seperti apa raja yang agung yang akan mengambil Baitul Maqdis. Ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun dari untanya. Kemudian memerintahkan pembantunya untuk naik untanya. Beliau berkata kepada pembantunya, "Naiklah unta itu, ini adalah giliranmu." Maka berkata pembantunya, "Wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu. Nanti orang-orang menyangka bahwa saya adalah Amirul Mukminin dan bukan Anda Amirul Mukminin." Tapi Umar bin Khattab mengatakan, "Sudah, naik saja." Kemudian berjalanlah pasukan menuju Baitul Maqdis untuk berjumpa dengan penguasa Baitul Maqdis kala itu. Ketika melihat pasukan yang sangat besar, turunlah sang raja dari singgasananya. Dan dia melihat orang yang di atas unta. Dan dia mengira itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Ia pun bertanya, "Apakah ini Amirul Mukminin?" Maka Abu Ubaidah berkata, "Bukan. Amirul Mukminin adalah orang yang menuntun unta itu." Maka Raja Baitul Maqdis kemudian takjub dan mengatakan, "Sungguh ini yang tercatat dalam buku-buku dan kitab-kitab kami. Inilah sahabat Rasul yang akan menguasai Baitul Maqdis. Di antara tandanya, pakaian yang dipakainya ada 14 robekan, dan dia pantas untuk memiliki Baitul Maqdis." Maka Umar bin Khattab pun akhirnya menerima kunci Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis pun menyerah kepada kaum muslimin. Rahimakumullah ya Umar.